Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wah, Pak Hari luar biasa menjawab salamnya ya. Dan tentunya selamat pagi Pak Farid. Ya, Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bahagia sekali rasanya Bapak Ibu, sahabat-sahabat, kakak, adik, Mbak Mas semuanya yang masih setia nih setiap Sabtu pagi kita masuk ke dalam majelis ilmu, masuk ke dalam gua keajaiban dengan kajian spiritual journey bersama tentunya Pak Farid Auladi. Terima kasih banyak nih Bapak Ibu semuanya saya ucapkan atas kesetiaannya ya selalu mengikuti acara ini. Dan tentunya saya doakan ya, kami doakan agar Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan kelimpahan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya kita semua selalu dalam karunia, dalam hidayahnya, dalam rahmatnya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan tentunya nih selamat pagi luar biasa di pagi hari ini sudah ada Pak Hari ya yang dari ini kayaknya pelataran Madinah atau mana nih Pak? Atau Mekah? Ya luar biasa, alhamdulillah. Masjidil Haram. Masjidil Haram iya ya di dekat Ka'bah ya luar biasa alhamdulillah, dan juga tentunya sudah ada Bu Reni, Bu Vivi, Bu Nurul, Bu Siti Mariam, Bu Sukaina ya, Bu Sri Susanti, Ibu Mila, Bu Anik juga ya dari RSUD Pademangan, alhamdulillah Bu Aan, Pak Jusnan ya. Kemudian Ibu Unayati nih kayaknya ya ketutupan bar jadi namanya agak separuh kelihatannya. Kemudian tentunya juga ada Bu Suparmiatun nih malah tadi yang pertama ya luar biasa nih Bu Suparmiatun kayaknya nggak sabar nih Pak. Kalau dari kemarin kelihatan login mulu ya. Alhamdulillah Bu Suparmiatun ya akhirnya hari ini sudah tiba ya. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya yang sudah menuliskan di kolom chat, alhamdulillah ada Coach Nana dari Treasure Bay Bintan. Waalaikumsalam Coach Nana, mudah-mudahan ya tahun 2002 nih kita LOP kan ya, tahun 2021 dan dikit lagi belum tercapai di Coach Nana ya. Kemudian ada Ibu Leli, ya ada tadi Bu Mila, Pak Arif Fadlullah, Ibu Wasni Abbas, ya Bu Vivi. Iya, ya Bu Vivi memang nih sinyalnya lagi pada keren kayaknya ya. Saya juga tadi ini karena dua laptop jadi kelihatan ya tadi lagunya agak melo-melo gitu ya. Kemudian Pak Pira, ya Ibu Zuraida, Ibu Ruby, Ibu Siti Mariam, ya Pak Farid tentu saja, Ibu Ida Maf, ya kemudian Pak Yogi, Ibu Ida juga, Pak Zambir ya, kemudian Bu Siti Muntia, Bu Leli, Pak Jusnan, Bu Tati, Bu Dwi, Ismayanti, Bu Eni Rohaini, wah banyak sekali ya, Bu Unayati, Bu Nur Susanti, Bu Sri Susanti dari Tanjung Balai Karimun. Alhamdulillah, semoga doa-doa yang dituliskan, yang dipanjatkan oleh Bapak Ibu semuanya, baik di Zoom meeting maupun di Facebook di sini juga sudah ramai ya. Allah kabulkan buat kita semua ya, Allah ijabah doa-doa kita semua, dan di kajian hari ini kita juga semakin bisa menjemput keberkahan Allah ya, keberkahan dari Allah, dan tentu saja menjemput ridhonya. Alhamdulillah. Ini nanti biasanya Pak Farid yang pengen bacain teman-teman yang di Facebook ya. Nanti menyusul kelamaan di awalnya ya Pak Farid ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu bersama saya tentunya Anggi Pradita, hari ini kita sudah masuk ke pekan 71, di mana di Spiritual Journey kali ini kita akan mempunyai topik nih yang juga tidak kalah menarik tentu saja, yaitu cemburukah dia. Nah, Pak Farid ini paling bisa nih membuat judul-judul yang bikin penasaran ya. Maka akan seperti apa nanti ya tentang cemburukah dia ini, terkait dengan kajian yang akan dibawakan oleh khasnya Pak Farid. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa Pak Farid akan membukanya dengan doa.
lalu menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sudah masuk di pekan sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu bagi nanti ada pertanyaan di pekan ini, silakan dituliskan dulu pertanyaannya. Lalu boleh nanti dituliskan di Zoom, dituliskan di chat Facebook, atau langsung di WA ke saya di 0812 1139 1230, atau bisa juga nanti diposting ya di di tag ke Pradita Channel, baik IG atau IG ataupun Facebook. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi-bagi giveaway-nya lagi ya. Oh ya, sembari mengingatkan di pekan lalu pemenang giveaway free live coaching dari Pak Farid atau kami gitu ya. Ini ada 3 orang ya, Ibu Lilis Samarinda, Ibu Eki, dan Ibu Ririn. Nah, Ibu Eki dan Bu Ririn sudah ya. Tinggal Bu Lilis Samarinda boleh WA ke saya karena seperti waktu itu nulis pertanyaannya di chat Zoom. Jadi belum berhasil saya hubungi, silakan nanti menghubungi saya di 081211391230. Dan Pak Farid luar biasa nih, kemarin saya dapat kabar dari Mbak Eki ya, atau Bu Eki di sini setelah coaching dengan Pak Farid gitu ya, karena beliau juga goalnya mau lunas amanah, tapi dari gimana caranya ya, Pak Farid ini menggalinya sehingga ketemu ide yang ternyata selama ini dia mempunyai kemampuan tersebut ya, tapi belum dieksplor. Nah, dari situ jadi semangat. Dan responnya ternyata langsung luar biasa dari ibu-ibu, teman-teman anaknya nih yang berpeluang untuk menerima rencana yang beliau akan jalankan ya, alhamdulillah. Baiklah, kalau gitu tidak berlama-lama, maka saya akan berikan kesempatan kepada Pak Farid untuk memulai kajian pagi hari ini dengan doa. Maka kepada Pak Farid saya persilakan, Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kemudahan, kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan di dalam hidup kita ini. Dan insya Allah apa yang kita terima, kita dapatkan tentunya semuanya sangat-sangat bermanfaat, dan inilah yang terbaik bagi diri kita pada saat ini maupun masa yang akan datang. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan petunjuk kepada kita umatnya, di mana kita pada saat itu berada dalam kegelapan masa jahiliyah, sehingga sekarang kita berada pada satu kondisi yang tentunya kalau kita memiliki niat yang baik, memiliki usaha yang baik, tentu kita akan mendapatkan jalan hidup yang terbaik menurut tuntunan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam ini juga senantiasa kita tunjukkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa. Kita berharap, memohon, meminta kepada Allah, semoga Allah memudahkan apa yang kita lakukan, memberikan berkah, memberikan rahmat dan ridho-Nya. Tentu yang paling penting adalah seperti itu. Mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, kepada semua orang yang hadir dalam kajian pagi hari ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah, berkahi usia mereka ya Allah, dan mudahkan segala urusannya, bahagiakan dan muliakanlah kehidupannya.
Ya Allah, ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat bagi kami dan tambahkanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat juga untuk kami. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar ini, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita juga berdoa untuk kita barangkali, untuk teman kita, keluarga kita, sahabat kita, siapapun yang pada saat ini masih diberikan kenikmatan tidak sehat oleh Allah. Semoga Allah segera mengembalikan kondisi kita pulih seperti sedia kala. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Ada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maaf kepada Ibu. Baik, kita mulai, tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya yang ada di Facebook. Ini ada Ibu Yuki Yuli dari Depok. Ada Ibu Ani Rahman, Ibu Fitri Nurlaili, ada Jeng Susilodo Trenggalek, Jawa Timur, ada Ibu Reni Pristi, Ibu Ani Rahman, Pak Slamet Riyadi, Ibu Yeti Aslindah ya, Ibu Iswarnita, Ibu Novita Andriani, Masya Allah, Ibu Uni Linda Syam ya dari Bojonggede, Ibu Indras, Ibu Lix, Ibu Istiqomah, Ibu Deti, ya, Ibu Triani Utami, kemudian Masya Allah banyak juga, Ibu Disa, ini Ibu Haryati, Ibu Nari, masih banyak sekali Bapak Ibu, dan mohon maaf kalau kita tidak bisa sebutkan satu persatu karena memang luar biasa. Ini Ibu Khobsatun dari Singapura, Ibu Triwinarni, ya, Ibu Saidatin Nafiah, Masya Allah. Terima kasih sudah sama-sama hadir, sama-sama belajar bersama kita. Mari kita tingkatkan keimanan kita. Kenapa? Karena kehidupan kita, tantangan hidup kita semakin ke depan ini bukan semakin mudah, tetapi sebaliknya banyak hal-hal yang men-challenge kita, ya, menantang kita untuk bagaimana supaya kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ini ada beberapa pertanyaan dan testimoni ya dari tanggal 18 Desember dan sebelumnya. Yang pertama dari Pak Zainur Sidik. Assalamualaikum Pak Farid. Untuk meningkatkan kita untuk lebih bersyukur itu bagaimana Pak? Gitu kan. Alhamdulillah mudah banget ya, mudah banget. Bagaimana cara kita meningkatkan kegiatan kita untuk lebih bersyukur, ya tingkatkan ibadah kita, ya tingkatkan ibadah kita, kemudian tingkatkan segala amal kebaikan kita, tingkatkan segala hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita lebih bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, ya. Lakukan hal-hal yang baik, lakukan hal-hal yang positif, tingkatkan frekuensinya, tingkatkan kualitasnya, tingkatkan kuantitasnya, kemudian juga tinggalkan hal-hal yang tidak baik, tinggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Itulah salah satu bentuk bagaimana cara kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya dari Pak Abdillah, maaf Bunda mau tanya, kalau mobilitas kita itu masih ada, hampir setiap bulan sekali ke daerah menggunakan kendaraan umum, bagaimana caranya kita ingin beribadah yang selama 40 hari tersebut? Oh, ini terkait dengan Riyadhah 40 hari ya. Nah, Pak Abdillah dan Bapak Ibu serta rekan-rekan kakak adik hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang Riyadhah yang ingin kita amalkan, yang kita coba dengan beberapa bentuk ya. Kalau misalnya kita berbicara sholat di awal waktu, sholat rawatib, sholat taubat, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, kemudian sedekah pagi,
di mana yang tertundanya karena perjalanan dengan kendaraan umum itu. Pada titik-titik mana, pada sholat yang mana yang tertunda karena perjalanan dengan kendaraan umum ya. Sepanjang terhalangnya bukan karena disengaja, bukan karena tidak rajin, malas bahasa umumnya ya, bukan karena kita mencoba untuk menunda-nunda, silahkan lanjutkan saja hitungan harinya. Ya, tetapi kalau misalnya terhalangnya karena kita nanti aja, ditunda, lagi nggak semangat, lagi tidak kepingin, misal seperti itu, nah itu berarti mesti diulang dari awal lagi. Ya, sepanjang halangannya, terhalangnya, tertundanya itu bukan karena alasan yang syar'i ya, monggo ya. Silakan saja untuk dilakukan terus. Kemudian untuk menambal yang bolong-bolong tadi ya Pak Abdillah, untuk menambal yang bolong-bolong tadi, mari kita ganti dengan apa? Membaca Al-Quran misalnya. Sepanjang apa? Sepanjang kita berada di dalam perjalanan atau mendengarkan kajian melalui HP dan sebagainya. Jadi upayakan diganti dengan cara-cara yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang bermanfaat bagi kita. Insya Allah itu juga akan memberikan pahala yang sama untuk kita juga. Lakukan semua itu dengan rutin, penuh kesungguhan dan berharap ridho dari Allah semata-mata. Lalu yang berikutnya ini dari Ibu Vivi Rais, testimoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, hidup saya diberikan keajaiban bertubi-tubi oleh Allah. Setiap hari ada saja keajaiban. Apa yang saya lakukan? Merutinkan sholat tahajud, sholat hajat, qobliyah, ba'diyah, zikir, saum sunnah, sedekah. Semua itu sekarang sudah menjadi kebutuhan rutin, kebutuhan sehari-hari. Dan hasilnya, tanpa disadari, suddenly, keajaiban datang bertubi-tubi. Saya bisa renovasi rumah, diajak jalan-jalan ke Bali, ke Medan, ke Bandung, ya, diundang Mbak alias gretongan, gitu, alias gratisan, alias beliau dibayari oleh rekanannya. Bukannya mau rezeki gratisan, tapi ada saja caranya Allah, sehingga hadiah itu kesannya bukan hanya pemberian, tetapi sebuah ucapan terima kasih dari rekan bisnis. Akhir minggu lalu saya dikasih cek gocap tiao. Gocap tiao ini 50 juta ya, gocap tiao. Gegara rekan bisnis kehabisan dana, saya hanya menutupi kekurangan 2,5 juta cash. Sebagai ucapan terima kasih, saya dibuatkan cek senilai 50 juta itu sebagai ucapan terima kasihnya. Memang keajaiban itu datang bagi orang yang percaya Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya. Masya Allah. Luar biasa ya, Masya Allah. Terima kasih Bu Vivi sudah berbagi, sudah testimoni kepada kita semua bahwa ketika kita hidup kita itu menuju kepada jalannya Allah, menuju kepada cahayanya Allah, ketika kita berusaha untuk mendekat kepada Allah, maka apa yang terjadi? Allah yang memberikan jaminan. Kehidupan kita itu akan diberkahi, diliputi dengan berbagai macam kemudahan. Ini adalah salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah dalam bentuk materi ya, dalam bentuk materi, dan kita pasti akan punya banyak lagi rezeki dalam bentuk yang lain selain materi yang kita miliki pada saat ini. Ayo Bapak dan Ibu, ini adalah satu fakta, satu kenyataan, testimoni memang begini adanya, dan bukan cuma Bu Vivi yang mengalami seperti ini. Banyak juga yang lain. Banyak juga di antara teman-teman kita, rekan-rekan kita di dalam kajian ini yang punya testimoni-testimoni. Tetapi tidak banyak yang mau bercerita, mau menceritakan. Jadi mereka ketika kita tanya, kenapa? Ceritalah. Supaya teman-teman lain termotivasi juga. Beliau mengatakan takutnya ini menjadi satu ria ya. Nah, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Artinya apa? Bahwa kadang-kadang apa yang kita ceritakan ini dalam rangka apa? Memberikan motivasi, memberikan semangat kepada yang lain. Hayo ya, hayo. Apa yang kita lakukan ini ternyata juga memang memberikan ya manfaat bagi diri kita, memberikan manfaat juga bagi orang lain. Nah, yang berikutnya ini pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari non-name ya, mau minta di apa namanya, namanya tidak disebutkan. Begini Pak Farid,
hubungan antara anakku yang pertama dengan papanya itu kurang harmonis. Ada saja yang salah di mata papanya. Apa yang dilakukan oleh anakku itu hampir tiap hari berantem, Masya Allah, berantem di antara anak dengan ayah. Benar-benar berantem hebat, saut-sautan, tapi aku pun tidak bisa menjadi wasit yang bijak karena serba salah, serba tidak benar ya, serba tidak benar atau serba salah. Sekarang hubungannya itu masih dingin dan tidak harmonis lah ya. Kalau aku sih melihatnya ya, dari sisi suami memang agak kurang bijak menghadapi anak gadisnya. Di sisi lain, si anak juga suka melawan. Ini sikap yang tidak disukai oleh suami saya. Dia sangat ingin lepas dari keadaan ini, tapi sampai saat ini, maaf belum dapat pendampingnya. Itulah gambarannya Pak Farid. Mohon maaf aku bilang dulu sebelumnya kalau suami itu memang dalam hal ibadah masih biasa-biasa saja dan sangat tidak mudah untuk diberitahu. Saya juga belum benar banget sih dalam beribadah, tapi ya saya berusaha untuk ibadah secara maksimal. Terima kasih sebelumnya. Ini banyak yang sampaikan bahwa sinyalnya kurang bagus ya. Ini saya juga sama, kemarin jam 2 siang sampai malam jam 10 ini IndiHome ini blackout gitu ya. Karena apa, hujan besar di tempat saya, kemudian langsung ada kabel yang ketimpa pohon gitu ya. Ya nggak apa-apa, semoga apa yang kita upayakan sekarang ini menjadi mendapatkan nilai ibadah dari Allah. Baik, pertanyaan yang tadi saya akan jawab. Maafkan saya kalau saya harus berkata jujur, harus jujur menyampaikan apa adanya. Saya punya satu prinsip, kulil haqqo walau kana muron, katakanlah kebenaran itu walaupun mungkin tidak manis, walaupun pahit adanya gitu kan. Sebetulnya kalau kita melihat persoalan mendasar dari pertanyaan tadi itu sebetulnya sudah dijelaskan oleh si penanya ya. Sudah disampaikan oleh si penanya. Apa persoalannya? Bahwa ibadah mereka itu masih belum bagus, masih biasa-biasa saja. Ini bermakna apa? Ini bermakna apa? Bahwa barangkali baik pemahaman maupun pelaksanaan agamanya itu memang masih belum bagus. Jadi sebetulnya inilah pangkal dari segala persoalan itu. Pangkal dari segala persoalan yang kita miliki. Bukan cuma untuk si penanya, tetapi untuk kita semua. Untuk kita semua, untuk saya, untuk teman-teman, untuk hadirin kakak adik, rahimakumullah semua. Jadi sebetulnya pangkal persoalan hidup kita itu karena ya, kemampuan kita di dalam menjalankan agama kita, agama Islam ini masih belum bagus, masih belum sempurna. Kalau satu pernikahan tidak dilandasi atau belum dilandasi dengan agama yang baik, pasti akan selalu muncul persoalan-persoalan seperti itu. Kenapa? Kenapa demikian? Karena satu, masing-masing pihak itu belum memahami dengan baik hak dan kewajibannya masing-masing. Setiap pihak itu belum memahami kewajiban dan haknya secara baik. Yang kedua, belum tercipta ketenangan batin kalau masih belum dekat dengan Allah. Ketika kita menjalankan agama kita, memahami agama kita, memahami pelajaran agama kita, lalu menjalankan agama kita masih belum bagus, masih belum tertib, masih belum sesuai dengan tuntunannya, maka itu belum akan muncul yang namanya ketenangan batin. Kenapa tidak muncul ketenangan batin? Karena kita belum dekat dengan Allah. Jadi kuncinya memang cuma satu. Nah, itulah pentingnya. Ayo kita sama-sama belajar agama kita. Ayo sama-sama kita ngecas ilmu. Ayo hadir di kajian-kajian. Bukan cuma di Sabtu pagi ini, tapi kajian manapun silahkan, monggo. Apalagi sekarang ini sangat-sangat mudah ya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Paling tidak minimal kita mendapatkan berkah dan doa dari teman-teman semua. Saya kira itu Mbak Anggi untuk sementara ini, dan apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita kaji pada pertemuan pagi hari ini juga itu sebetulnya adalah lebih kepada saya juga ingin membantu menjawab pertanyaan yang terakhir ini gitu kan. Jadi
Judulnya memang Cemburukah Dia, tetapi bagaimana cemburunya seseorang itu pada orang lain atau cemburunya sang pemilik alam ini, sang pemilik kehidupan ini kepada kita, sehingga hidup kita sampai saat ini barangkali masih belum merasakan satu kebahagiaan, kenikmatan dan kenyamanan. Itu saja sementara Mbak Anggi, mohon dibantu, minta waktu seperti biasa 30 detik untuk break ya. Baik, ya. Terima kasih Pak Farid atas pemaparan jawaban-jawabannya. Ya, ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran kita dan juga tadi ya testimoninya luar biasa nih ya dari Bu Vivi. Mudah-mudahan jadi semangat kita untuk semakin melakukan kebaikan, semakin taat kepadanya, semakin meningkatkan ibadah kita gitu ya. Karena bisa jadi itu tadi kalau kita menjalankannya masih yang biasa-biasa saja, maka hidup kita pun juga jadinya masih biasa-biasa saja. Dan mudah-mudahan dari kajian ini menjadi energi pendorong ya, energi pendorong kita semua. Karena sebenarnya kita sudah tahu itu ya, sudah sering dengar semua ustadz juga ngomongnya gitu kan ya. Tapi kadang-kadang kitanya nih tadi masih ada faktor malas, masih ada faktor pengennya enaknya aja ya, enak di zona nyaman gitu. Tapi mudah-mudahan dari sini yuk sama-sama kita saling menguatkan untuk mendorong diri kita agar bisa meningkatkan ibadah kita lebih girohnya ya lebih kuat lagi tentunya dalam menjemput nih bertemu Allah. Dan terkait dengan tema hari ini juga cemburukah dia nih ya, dia ini siapa? Ternyata dia ini kalau kata Pak Farid ya Allah gitu ya. Tapi nanti tentu saja pembahasan Pak Farid akan sangat menarik dan luar biasa ya, yang sering sekali juga mencolek-colek kita nih ya, tercolek kitanya. Oke, nah sebelum kita masuk ke Pak Farid, yang Pak Farid juga belum kelihatan ya. Silakan Bapak Ibu boleh. Oh, sudah kelihatan. Sudah balik. Baiklah kalau gitu Pak Farid, sembari saya sedikit mengingatkan Bapak Ibu, jadi untuk yang kita masih berjalan ya memberikan free live coaching giveaway untuk sahabat-sahabat di Pradita Channel. Caranya gampang saja, diambil cara yang termudah saja ya. Boleh menuliskan pertanyaannya, boleh menuliskan testimoninya ya. Lalu nanti tinggal di tag atau disebutkan Pradita Channel-nya agar nanti kita bisa tahu ya, jadi pasang statusnya tuh tahu, ketahuan oleh kita, di screenshot dikirim ke saya gitu ya. Nah ini nanti silakan di-share di IG atau Facebooknya masing-masing. Fungsinya apa? Yuk kita sama-sama menjadi wasilah kebaikan. Kajian-kajian ini insya Allah teman-teman semua, Bapak Ibu semua sudah merasakan manfaatnya. Yuk kita ajak orang-orang di sekitar kita juga bisa merasakan manfaatnya, karena bisa jadi banyak di luar sana yang juga memerlukan kajian-kajian seperti ini. Jadi jangan kita sendiri saja ya yang menikmatinya, lebih luas lagi supaya tentu saja manfaatnya lebih luas. Amal jariah Pak Farid yang sudah mempersiapkannya juga mudah-mudahan lebih banyak ya Bapak Ibu. Baik, kalau gitu tidak berlama-lama kita akan lanjutkan ya Pak Farid dengan tema hari ini yaitu cemburukah dia. Nah, pada Pak Farid silakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Tadi ada yang nanya tuh Mbak, katanya yang sudah pernah dapat bisa dapat lagi enggak ya? Insya Allah bisa juga gitu ya. Insya Allah. Nanti kita lihat timingnya begitu ya, bergilir ya, supaya karena terkait dengan free coaching juga ada jangka waktu yang kita akan lihat perubahannya. Justru nanti kalau bisa dapat lagi, kita bisa memfollow up progresnya begitu ya Pak Farid ya. Betul. Seperti itu. Baik, kepada Pak Farid persilakan Pak. Oke, saya siapkan dulu, sudah muncul ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Di pertemuan pagi hari ini saya mau ngajak ya. Sesekali yuk kita membicarakan kondisi negara kita ya. Sesekali ya, tidak tiap hari. Dan kita mencoba melihat kondisi negara kita ini dari perspektif Islam, perspektif agama kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya juga tidak akan mengajak ke Bapak Ibu, teman-teman semua membahas ini dari sisi politik praktis ya. Nanti dikiranya di sini nanti bakal menghujat lah, enggak. Tetapi kita ingin melihat yuk apa yang terjadi di negara kita ini, seperti apa kondisinya dan sebetulnya apa penyebab utamanya kenapa negara kita ini seperti ini ya. Walaupun sebetulnya nanti sedikit-sedikit ada menyinggung tentang politik, walaupun demikian kita tidak akan membahas itu dari sisi politik praktisnya ya. Dan masih banyak juga teman-teman barangkali atau orang di luaran saya mengatakan jangan bicara politik, ya pisahkan antara agama dengan politik. Nah itu kalimat-kalimat yang barangkali sebetulnya kurang tepat. Kenapa?
Karena kehidupan kita sehari-hari, harga minyak goreng, harga bawang, harga garam, harga beras itu adalah keputusan politik ya. Itu adalah keputusan politik, sehingga tidak mungkin kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang punya keimanan, sebagai orang yang punya pengetahuan untuk tidak berbicara itu. Dan yang paling penting sebetulnya ya, apa yang terjadi dalam skala besar di negara kita, apa yang terjadi dalam skala besar di dalam kehidupan masyarakat kita, itu sebetulnya merupakan cerminan atau gambaran perilaku kita sebagai personal. Gambaran perilaku kita sebagai seorang farid gitu ya. Seorang pribadi kita. Nah, itu gambarannya itu akan tercermin di dalam apa? Dalam kehidupan negara, dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, sesekali kita mencoba untuk berbicara ini supaya apa? Supaya kita sendiri bisa melakukan perubahan, perbaikan terhadap perilaku dan sikap hidup kita secara pribadi. Karena kalau setiap pribadi kita berubah menjadi lebih baik, maka pasti akan tercipta masyarakat yang baik. Kalau masyarakatnya sudah baik, maka pasti tercipta negara kita juga, Indonesia ini juga pasti akan menjadi lebih baik lagi. Itu sih kaitannya ya, karena tadi pagi ada yang bertanya juga ke saya, bahas tentang negara nanti gimana? Ada orang yang tidak berkenan gitu ya, ini nggak apa-apa juga. Toh saya juga tidak akan membahas tentang apa namanya parliamentary threshold yang 20%, tidak akan membahas tentang macam-macam, nggak ada politiknya ya. Kita yang bahas adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang Islam terhadap negara, terhadap kehidupan kita secara pribadi. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimahumullah, mari kita lihat, saya sepintas saja melihat bagaimana kondisi negara kita pada saat ini. Kita coba lihat dari sisi ideologi. Dari sisi ideologi, sebetulnya kondisi negara kita ini sedang tidak baik-baik banget, sedang tidak baik-baik saja. Ya, kalau orang mengatakan bahwa ideologi negara kita itu adalah Pancasila, ada sebagian di antara kita, ya, di antara kita itu yang mau merubah Pancasila itu menjadi Trisila, menjadi Ekasila, lalu ketuhanan yang Maha Esa itu mau dirubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Masya Allah ya. Kemudian kalau di Pancasila kita ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sila pertama, nanti mau dirubah menjadi sila yang kesekian kali. Masya Allah, ini luar biasa. Ini sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, yang barangkali Bapak Ibu teman-teman juga belum begitu aware dengan kondisi seperti ini. Lalu setiap akhir tahun biasanya mendekati perayaan Natal ini akan sangat banyak orang benturan-benturan ya. Ada orang mengatakan tidak boleh mengucapkan Natal, ada orang mengatakan boleh dalam rangka toleransi dan sebagainya. Silahkan, terserah, itu adalah pemahaman masing-masing gitu kan. Tetapi memang kita mesti berpegang teguh pada apa? Kepada Allah, kepada ajaran dari Rasulullah SAW. Bahkan di Makassar sana ya, Departemen Agama, Kementerian Agama mengeluarkan satu surat, satu memo untuk apa ya? Untuk membuat spanduk ucapan Selamat Natal sebagai wujud toleransi. Ya, subhanallah, astagfirullah. Hal-hal yang begini yang mesti kita jaga minimal untuk diri kita sendiri. Lalu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru-baru ini juga mengesahkan satu peraturan menteri yang secara tidak langsung itu isinya mengizinkan perzinahan, ya, mengizinkan perzinahan, ya, subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar. Ini real, ini kondisi yang ada, dan kita tidak bisa merem begitu aja. Kita tidak bisa menutup mata dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Apalagi kita sebagai orang Islam, sebagai pemeluk agama yang paling sempurna. Lalu kita juga punya anak-anak yang masih sekolah, masih kuliah barangkali gitu kan. Kita tidak bisa membayangkan ketika misalnya peraturan itu dilaksanakan. Lalu ya, namanya LGBT itu juga sekarang sudah mulai marak ya. LGBT sudah mulai berani. Baru-baru ini di daerah Jakarta Selatan dibubarkan ya acara-acara LGBT gitu ya. Cowok-cowok gitu nari-nari, joget-joget seperti wah, masya Allah, nggak ada benernya lah ya, nggak ada benernya lah seperti itu ya. Nah, lalu apa? Kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam juga diserang dari kiri kanan, dari depan belakang, atas dan bawah. Pakaian yang syar'i, jilbab yang syar'i itu selalu diserang, selalu dilecehkan, selalu dibanding-bandingkan dengan macam-macam ya. Sementara yang pakai bikini itu malah didukung, masya Allah. Ini
kondisi-kondisi yang ada, sebagian kondisi yang ada di negara kita. Ayo kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, sebagai orang yang punya agama yang paling sempurna, yang mengatakan sempurna siapa? Allah yang mengatakan sempurna. Ayo melek hal-hal yang seperti ini. Ayo kita terbuka dengan hal-hal yang seperti ini. Untuk apa? Minimal ya, minimal kita menjaga diri kita, minimal kita menjaga keluarga kita kalau belum mampu menjaga orang lainnya. Dari sisi politik, ya sekarang ini mari kita lihat Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Para pejabat, para politisi itu sibuknya bukan ngurusin negara, sibuknya bukan ngurusin masyarakat, tetapi sibuknya adalah melanggengkan kekuasaan mereka masing-masing. Ya, 2024 masih jauh, tapi dari sekarang sudah mulai kasakusuk, sudah mulai persiapan, sudah mulai macam-macam. Lalu adanya persekongkolan trias politika, kalau teman-teman pernah belajar tentang politik ya di sekolah dulu, ada namanya eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah sekarang itu mereka bersekongkol. Untuk apa ya? Balik lagi, untuk membuat kepentingannya masing-masing. Kenapa dulu dibuat trias politika, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, untuk saling mengontrol sebetulnya. Untuk saling memperkuat ya, memperkuat tiangnya negara. Tetapi kalau itu sudah bersekongkol menjadi satu, untuk apa? Untuk melanggengkan kekuasaan mereka, nafsu mereka, ya sudah apa yang terjadi seperti di negara kita pada saat ini. Lalu ketika kita bicara hukum ya, yang pilih kasih, tajam ke bawah, tumpul ke atas ya, kalau orang kecil itu langsung dihukum, kalau orang besar itu bisa nawar-nawar hukum, itu Masya Allah, astagfirullah, ini terjadi di lingkungan kita. Kita mau diam saja monggo, tetapi jangan salahkan siapa-siapa kalau suatu ketika hidup kita itu tidak nyaman, hidup kita tidak bahagia, bahkan mungkin hak-hak kita dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Korupsi merajalela dan semakin besar, biaya politik yang sangat besar. Saya dapat cerita dari anak saya, anak laki-laki saya sudah apa namanya dewasa, sudah bekerja dan kemudian sudah mulai bertemu ya, networking, menjalin hubungan baik dengan berbagai macam organisasi, berbagai macam orang, termasuk di dalamnya adalah orang-orang politik. Cerita ke saya, ya aku ditawarin katanya untuk mendapatkan nomor pasti di DPR pusat. Tapi ada maharnya. Berapa maharnya? 10 miliar. Ya. Masya Allah, astagfirullah. Saya bilang, kalau kamu punya duit 10 miliar, mendingan kita buka kios bensin aja. Gitu ya. Ngapain juga masuk ke situ. Nah, itu salah satu bentuk kondisi real, kondisi nyata yang pada saat ini benar-benar itu terjadi di mana-mana. Ya. Terjadi di mana-mana. Sebagai pengetahuan Bapak Ibu saja, tidak untuk dibahas dalam pertemuan kita kali ini. Ya. Lalu, dari sisi ekonomi, ya, dari sisi ekonomi bagaimana kondisi negara kita ini? Utang negara kita ini sekarang sudah mencapai 6.000 triliun, Bapak. Ya, 6.000 triliun. Bahkan mungkin kalau dicampur dengan utang swasta itu sudah bisa mencapai 10.000 triliun. Allahu Akbar ya. Masya Allah gitu kan. Bahkan untuk membayar bunga hutangnya saja kita mesti berhutang. Ada sekitar 440 triliun yang hutang jatuh tempo di tahun 2022 ini. Itu belum termasuk juga dari sisi bunganya, itulah luar biasanya riba itu, jahatnya riba itu, dan kita tidak pernah sadar seperti itu. Jadi jangan dikira riba itu hanya menyentuh orang-orang kita secara pribadi, tetapi negara pun juga kalau sudah terlibat dengan seperti ini, Masya Allah, ya luar biasa. Lalu lapangan kerja menjadi semakin tidak banyak, apalagi dengan kondisi pandemik ini, banyak pengangguran yang bertambah dan sebagainya, daya beli menurun juga, harga-harga naik, pajak-pajak naik, sembako naik, tarif listrik naik. Sekarang harga minyak goreng berapa Bapak Ibu? Yang ukuran 2 liter ya, 2 pouch 2 liter itu sekarang sudah hampir menyentuh 40.000, bahkan di beberapa tempat bisa 50.000. Dan ada rencana pemerintah katanya minyak goreng curah tahun 2022 itu akan ditiadakan. Semuanya mesti bermerek, mesti ada brandnya. Masya Allah, kebayang ya kalau minyak goreng curah yang dipakai untuk para pedagang kecil UMKM itu ditiadakan, apa yang akan terjadi? Inilah kondisi kita, inilah kondisi yang ada, inilah kondisi yang tidak bisa kita nafikan bahwa ini memang ada, dan ini negara kita, ini negara tercinta kita di Indonesia, dan kita hidup di sini.
Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa semua ini terjadi? Nanti kita akan bahas ya. Nanti kita akan bahas. Lalu apalagi kondisi sosial budaya kita ini, kerukunan di masyarakat, terutama di dunia maya itu sudah menjadi sesuatu yang sangat mahal harganya. Sangat mahal harganya. Tiap hari, tiap saat itu yang namanya bertengkar, bergaduh ya di dunia maya, di medsos, di IG, di Twitter itu luar biasa. Luar biasa gitu. Sejak kapan ini terjadi ya, barangkali banyak teman-teman kita yang tahu juga. Apa yang terjadi sebetulnya dengan negara kita? Kita dulu terkenal dengan negara yang penduduknya ramah tamah, ya penduduknya itu saling tolong menolong, gotong royongnya kental, saling bahu membahu. Kalau ada satu persoalan maka kita bareng-bareng menyelesaikan. Tetapi sekarang itu mulai luntur semua, ya mulai luntur semua. Terutama di dunia maya, yang tadinya menjadi satu ikatan mulai bercerai-berai, mulai pecah, mulai tidak solid lagi, mulai tidak menjadi satu lagi. Itulah kondisi yang nyata. Ada orang-orang, ada pihak-pihak yang memang secara sengaja mencoba untuk memecah belah kita, memecah belah persatuan kita, terutama memecah belah Islam. Dan dari mana memecah belah Islam? Dari dalam kita sendiri. Dan memang mari kita lihat benturan-benturan itu datangnya sesama Muslim, sesama orang Islam juga. Ya, bergaduhnya sesama kita juga. Ayo kita sadar, ayo kita melek sedikit tentang kondisi kita, melek sedikit tentang politik kita. Kenapa? Karena kalau bukan kita, bukan umat Islam, bukan kita sendiri yang belajar memperbaikinya, maka kondisi seperti sekarang ini akan terus terjadi sampai kapanpun, sampai anak cucu kita barangkali seperti itu. Dan ini kondisi-kondisi yang sangat tidak kondusif lah kalau menurut saya secara pribadi. Itulah Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu bagaimana sikap kita sebagai masyarakat, sikap kita sebagai seorang pribadi, sebagai personal, apa yang terjadi dengan kondisi ini, lalu apa harapan kita, lalu apa keinginan kita, lalu bagaimana cara kita bersikap. Pertama, secara jujur, dan ini adalah sangat alamiah, sangat logis ya, kita berharap kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi yang ada pada saat ini. Tetapi apakah iya kita bisa mengharapkan orang-orang yang ada di kursi pemerintahan sana untuk memperbaiki kondisi ini? Kalau ternyata yang terjadi, bahkan ya, dalam kondisi pandemik pun masih ada oknum-oknum yang bermain, mengail di air keruh. Kita lihat korupsi bansos yang berapa triliun itu diambil oleh siapa? Oleh mereka juga, bukan kita, bukan masyarakat kecil, bukan masyarakat banyak, justru pejabat yang punya kekuasaan itulah yang melakukan korupsinya. Itu yang terjadi. Lalu ketika ramai kemarin, ternyata PCR itu dibisniskan. Harga PCR itu regennya itu katanya cuma 13.000. Bisa dijual sampai 4 juta di awal-awal pandemi ini. Berapa mereka mengambil keuntungan dan siapa yang berbisnis di situ? Itulah kondisinya. Mohon maaf kalau saya harus mengatakan apa adanya. Bukan berarti saya pribadi sentimen terhadap mereka, tetapi saya hanya ingin mencoba, yuk melek yuk. Yuk kita lihat, yuk kita sadar yuk bahwa kita sedang berada dalam kondisi yang sebetulnya lagi kurang sehat banget, gitu. Bukan kurang sehat, nggak bagus-bagus amat lah ya, nggak sehat-sehat amat lah. Mungkin di level-level bawah tidak berasa gejolak ini karena kita juga barangkali tidak tahu persis. Tetapi apa yang terjadi ketika harga-harga naik, ketika pajak naik, ketika tarif listrik naik, ketika pulsa naik, itu semuanya itu berasal dari keputusan politik yang terjadi di level atas. Kita memang tidak bersentuhan dengan itu secara langsung, tetapi akibatnya, efeknya terhadap kehidupan kita itu berasal dari sana. Bagaimana biaya pendidikan semakin lama semakin tinggi, tidak banyak orang yang bisa mengakses pendidikan yang bagus. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Itu tuh keputusan politik, bukan keputusan kita. Nah, inilah yang terjadi Bapak dan Ibu. Lalu berharap kepada pemerintah, KPK kita justru dilemahkan. Para pejabat sendiri sibuk mikirin tahun 2024. Macam-macam lah dengan masang spanduk dan sebagainya.
Banyak sekali. Kalau saya sebutkan satu persatu ya, sebutkan jangan-jangan nanti dibilang Pak jangan gibah Pak, jangan fitnah Pak. Ya kadang-kadang memang seperti itu ya. Tetapi balik lagi bahwa kalau kita mencoba untuk melek ya memang begitu adanya, memang begitu kondisinya. Dan ini terutama kita sebagai umat Islam, umat yang paling banyak, umat mayoritas di negara ini, dan saya mengatakan umat Islam. Ya, umat Islam itu yang paling bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap kondisi negara kita. Umat Islam ini yang harusnya paling depan bertanggung jawab kepada kondisi negara dan masyarakat kita. Nah, kalau kita umat Islamnya saja tidak paham, tidak ngeh, tidak aware dengan kondisi yang ada pada saat ini, lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Lalu siapa yang mengambil alih kondisi negara kita? Bukan kita, bukan orang Islam, orang-orang yang tentunya hanya ingin mengeruk keuntungan secara pribadi bagi kepentingan pribadinya masing-masing. Ya, sedikit masuk ke sana nggak apa-apa, Mbak Anggi, mohon izin. Agak masuknya rempet-rempet sedikit. Ya, kenapa? Ini sebagai salah satu pemahaman saja, sebagai salah satu pengetahuan saja, supaya kita benar-benar aware. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Lalu dengan pemerintah barangkali kita tidak bisa banyak berharap. Lalu kita berharap kepada siapa? Kepada tokoh masyarakat, kepada para alim ulama, para cerdik cendekia yang memiliki pengaruh yang kuat. Tapi kenyataannya orang-orang ini yang punya kepedulian terhadap kita justru dikriminalisasi. Justru mereka ini adalah menjadi oposisi bagi pemerintah, tidak disukai, dihalangi gerak-geriknya, dihalangi aktivitasnya, ditangkaplah sebagai teroris, dituduh teroris, dipenjara, bahkan ada yang wafat juga. Nah, lalu apa yang terjadi kalau kita berhadapan dengan kondisi ini, dengan dua kondisi ini? Ujung-ujungnya apa? Ya, ujung-ujungnya apa? Akhirnya apa? Masyarakat itu merasa putus asa. Ujung-ujungnya masyarakat merasa hopeless. Ujung-ujungnya masyarakat bersikap apatis. Ayo kita akui apa yang kita rasakan sekarang ini. Udahlah, nggak usah mikirin begitulah. Udahlah, sabodo teing lah. Terserah amat ya. Kenapa? Karena itu bukan urusan saya, bukan urusan kita. Terserahlah maunya apa. Karena milih ini nggak benar, milih itu nggak benar. Akhir ujung-ujungnya apa yang terjadi, gitu kan? Apa kondisi solusinya nanti kita bahas ya. Ini Ibu Vicky atau Pak Vicky. Apa solusinya nanti kita bahas di bagian. Setelah ini kita akan bahas. Lalu tidak mau ikut campur terhadap politik. Akhirnya orang-orang yang masuk dalam politik bukan kita, bukan orang Islam, bukan orang yang paham dengan agama. Akhirnya apa yang menjadi kondisi negara kita tidak akan berubah menjadi lebih baik lagi. Ada orang mengatakan bahwa kejahatan merajalela itu bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi diamnya orang baik. Diamnya orang baik. Ya. Dan diamnya orang baik ini akan membuat kita ini, negara kita ya tidak akan berubah menjadi lebih baik lagi. Dan siapa yang kita anggap sebagai orang baik? Ya kita, ya umat Islam ini yang mayoritas, yang paling banyak bertanggung jawab terhadap kondisi negara ini, gitu kan. Ingat loh Bapak Ibu, teman-teman hadirin, harga barang-barang itu produk politik. Kondisi negara kita, sekolah itu produk politik. Kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap negara kita ini, ujungnya apa ya? Kondisi itu tidak akan berubah baik. Dan yang paling saya merasa tidak nyaman itu ketika orang akan bertanya di mana Allah? Di mana Allah? Pertanyaan yang muncul dalam diri kita tuh di mana Allah? Kita berasa kondisi ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi seperti ini. Lalu kita berharap kepada pemerintah tidak mungkin. Berharap kepada orang-orang cendik-cendekia, para alim ulama juga rasanya tidak mudah. Karena mereka juga berseberangan dengan pemerintah, katakanlah demikian. Lalu kita banyak nggak yang kembali bertanya di mana Allah? Ketika kita sudah apatis, ketika kita sudah merasa hopeless dengan kondisi negara ini, muncul tidak pertanyaan di mana Allah? Kenapa Allah membiarkan ini? Katanya Allah lebih dekat dengan urat leher kita sendiri, tetapi kenapa Allah membiarkan kondisi ini seperti ini? Saya kan sudah sholat, sudah zakat, sudah ibadah, sudah mendekat kepada Allah, tetapi kenapa Allah tidak memberikan pertolongan? Di mana pertolongan Allah? Kan itu pertanyaannya. Bisa jadi muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu.
Kita sudah ikhtiar maksimal tapi tidak ada hasil. Ya kondisi negara sekarang ini bukannya membaik tetapi malah justru barangkali sebaliknya. Lalu kalau ada orang yang berpikir lebih kritis, dia akan bertanya, jangan-jangan Allah sengaja membiarkan kita hidup dalam kondisi seperti ini. Pernah nggak muncul pertanyaan seperti itu? Kenapa? Kita tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Negara cerminannya dari masyarakat. Masyarakat itu cerminannya dari pribadi kita. Lalu kita merasakan, jangankan mikirin urusan negara, mikirin urusan masyarakat, mikirin persoalan pribadi saja tuh nggak selesai-selesai. Ya, amanah nggak selesai-selesai, keluarga masih belum harmonis, pekerjaan nggak ada, mau bisnis juga mungkin lahannya tidak banyak, gitu kan. Pasangan juga masih belum bisa jadi pasangan yang soleh dan soleha. Itu persoalan pribadi kita, kalau dikumpulkan menjadi banyak, akan jadi persoalan masyarakat. Persoalan masyarakat dikumpulkan lagi akan menjadi persoalan negara kita. Nah, sebetulnya kuncinya itu ada di dalam diri kita sendiri. Jangan-jangan Allah itu membiarkan kita hidup dalam kondisi seperti ini. Jangan-jangan Allah itu membiarkan kita hidup dalam persoalan pribadi kita yang nggak pernah selesai. Ini kita tarik ya dari persoalan negara menjadi persoalan masyarakat dan persoalan pribadi. Di sini jawabannya akan saya berikan. Jangan-jangan tanda petik Allah itu nggak mau tahu dengan keadaan kita, dengan kondisi kita. Jangan-jangan Allah itu ya tanda petik sengaja membiarkan kita hidup dalam kondisi yang tidak menyenangkan seperti ini. Jangan-jangan Allah itu cuek, ya, cuek bebek dengan apa? Dengan kondisi-kondisi kita seperti ini. Kenapa Allah seperti itu? Bukankah Allah itu maha pengabul doa? Ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku akan kabulkan. Bukankah Allah itu lebih dekat dengan urat leher kita sendiri? Tetapi kenapa Allah membiarkan kita seperti ini? Kenapa Allah membiarkan negara kita seperti ini? Kenapa Allah membiarkan masyarakat kita seperti ini? Kenapa Allah membiarkan kita hidup dalam persoalan-persoalan yang seperti tidak berujung? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Sebetulnya sederhana saja. Sebetulnya sederhana saja. Saya ambil satu hadis dari Bukhari dan Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah merasa cemburu dan seorang mukmin pun merasa cemburu. Adapun kecemburuan Allah itu akan bangkit tatkala tatkala seorang mukmin melakukan sesuatu yang Allah haramkan atasnya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Allah itu juga punya rasa cemburu. Tetapi cemburunya Allah itu bukan cemburu seperti kita manusia biasa. Cemburunya Allah itu adalah ketika kita seorang mukmin melakukan sesuatu yang Allah haramkan atasnya. Allahu Akbar. Jadi kalau kondisi negara kita seperti sekarang ini, kondisi masyarakat kita seperti sekarang ini, kondisi pribadi kita seperti sekarang ini, jangan-jangan memang Allah sedang cemburu kepada kita. Kenapa Allah cemburu dengan kita? Karena kita melakukan sesuatu yang Allah haramkan untuk kita lakukan. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, mari kita lihat ilustrasi yang sederhana. Ilustrasi yang sangat sederhana. Kalau misalnya seseorang atau kita itu begitu menyayangi pasangan kita, kita itu begitu menyayangi anak-anak kita itu begitu menyayangi keluarga kita. Ya katakanlah saya baca ya Pak Arif Fadullah sangat menyayangi istri beliau, sangat menyayangi anak beliau, gitu ya. Lalu apa yang biasa dilakukan oleh seseorang yang sangat menyayangi orang lain? Satu, memberikan perhatian. Memberikan perhatian. Udah makan belum? Udah mandi belum? Udah sholat belum? Itu pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sebetulnya menunjukkan bahwa saya itu sayang dengan dia. Bahwa kita itu sayang dengan pasangan kita. Bahwa kita tuh sayang dengan anak-anak kita. Udah sholat belum? Udah makan belum? Ya udah mandi belum? Itu pertanyaan sederhana. Ya, pertanyaan sederhana gitu. Bagaimana kabarmu?
Ya, bagaimana kondisimu? Sehat nggak hari ini? Bagaimana keadaanmu? Itu pertanyaan-pertanyaan sederhana, kelihatannya enteng, tetapi sebetulnya ini adalah satu apa ya? Satu ciri, satu tanda bahwa kita menyayangi apa yang kita tanya itu. Tentu di sini sayang ini dalam konteks sayang yang sangat luas ya. Tidak hanya sayang-sayang yang spesifik, tidak hanya seperti itu saja. Sayang yang luas, yang menyeluruh ya. Sayang sebagai kita sebagai sebagai sayangnya kita kepada makhluk yang lain, kepada teman-teman yang lain. Lalu misalnya ketika akan bepergian, hati-hati di jalan. Itu juga salah satu bentuk bahwa kita memang menyayangi orang itu. Ya. Bahkan kalau ini adalah suami dengan istri, istri dengan suami, suami dengan anak, anak dengan orang tua, ketika dia mengatakan hati-hati, itu mengatakan I love you sebetulnya. Saya sayang kamu, saya mencintai kamu. Itu salah satu bentuk ungkapan bahwa kita memberikan perhatian karena kita menyayangi orang tersebut. Kalau sudah sampai kabarin ya. Nah, ini juga salah satu bentuk bagaimana kita menyayangi seseorang. Kok kamu nggak kelihatan segar hari ini? Kok kamu kelihatannya tidak sehat hari ini? Kok kamu sepertinya tidak seperti hari-hari biasanya? Itu salah satu bentuk kasih sayang kita kepada orang lain. Seperti itu. Nah, yang kedua, kalau kita bicara bagaimana sikap seorang menyayangi orang lain, kebutuhannya dipenuhi, mencukupi semua keperluannya. Ada sandang, pangan, papan, keperluan pendidikan, keperluan agama, diberikan pendidikan yang terbaik, diberikan pelajaran agama yang terbaik, lalu diberikan kasih sayang, diberikan perhatian. Karena apa? Manusia itu tidak hanya sekedar perlu materi, manusia tidak hanya sekedar perlu benda ya, tetapi juga perlu kasih sayang, perlu perhatian, perlu ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang sangat baik, yang didengar dengan sangat sejuk di telinga kita masing-masing. Lalu itu akan memberikan apa? Kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan di dalam hati kita. Dicukupi semua keperluannya. Ya. Lalu sebagai salah satu bentuk kasih sayang kita kepada seseorang, kepada orang lain, kita pasti akan berusaha menjaga orang tersebut dari hal-hal yang tidak baik. Melarang untuk berbuat dosa, melarang untuk berbuat maksiat. Jangan lakukan itu. Itu riba, jangan kamu lakukan. Kalau kamu butuh uang, cari cara yang lain. Cari sumber yang lain, jangan minjem seperti itu misalnya. Itu juga apa? Menjaga orang lain supaya tidak melakukan dosa. Ayolah, berhentilah. Jangan minum minuman keras melulu. Jangan minum melulu. Ayo berhenti. Ayo, yuk, sholat yuk. Perbaiki dirimu dan sebagainya. Gitu kan? Melarang melewati jalan yang tidak aman. Jangan lewat situ. Itu nanti biasanya dari situ banjir. Biasanya di situ longsor. Ya, lewat yang lain aja. Mungkin jalannya lebih jauh, lebih mutar, tapi lebih aman. Itu juga adalah salah satu sikap bagaimana kita menyayangi seseorang. Lalu menuntun, mengajak, menyuruh melakukan hal-hal yang baik. Contohnya apa? Ayo sholat yuk. Ayo kita coba, kita mulai dengan melakukan riyadah. Nah, ini kan salah satu bentuk bagaimana saya mencoba menyayangi Bapak Ibu teman-teman hadirin semua. Kalau kita ingin lepas dari persoalan hidup kita, kalau kita ingin hidup kita bahagia, hidup kita nyaman, kalau kita ingin hidup kita sesuai dengan tuntunan Allah, yuk ikuti kajian Saturday Morning Talk setiap Sabtu pagi, Spiritual Journey. Ini salah satu bentuk kasih sayang kami kepada Bapak Ibu teman-teman hadirin semua. Ya, menuntun, mengajak, ayo sama-sama kita belajar. Kenapa? Karena kami sayang dengan Bapak Ibu teman-teman hadirin semua. Supaya apa? Supaya kita sebagai sesama umat Islam, sebagai manusia yang beriman, bisa menjaga hidup kita tetap berada di dalam garisnya Allah. Kalaupun ada yang keluar sedikit, ada yang menyimpang, ayo balikin lagi. Inilah salah satu bentuk kami menyayangi semuanya. Dan ketika kita berdoa bersama-sama, ketika Bapak Ibu mendoakan kami juga, itulah juga salah satu bentuk kasih sayang Bapak Ibu terhadap kami. Jadi ini contoh-contoh yang sederhana ya, contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh-contoh yang real, yang konkret, yang nyata bahwa sebetulnya kita itu saling menyayangi. Lalu apa yang terjadi? Bapak dan Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahumullah. Apa yang terjadi kalau misalnya kita menyayangi seseorang, kita menyayangi orang itu, lalu orang itu berkhianat tanda petik.
Lalu orang itu cuek dengan kita. Lalu orang itu tidak menghiraukan kita. Lalu orang itu malah berpaling ke orang lain. Apa yang kita rasakan? Saya benar-benar sayang dengan seseorang. Tetapi seseorang itu malah tidak pernah memperhatikan saya. Malah justru dia memperhatikan orang lain. Malah justru dia berpaling pada orang lain. Padahal saya sudah berikan perhatian. Padahal saya sudah mencukupi segala keperluannya. Gitu. Bahkan saya sudah jagain dia dari hal-hal yang tidak baik. Bahkan saya sudah mencoba menuntun, mengajak, menyuruh kebaikan, melakukan hal-hal yang baik. Tetapi justru yang terjadi apa? Malah dia itu berpaling ke hati yang lain. Malah dia berpaling ke orang lain. Malah dia berpaling pada sesuatu yang tidak kita berikan kepada dia. Pasti ada perasaan cemburu. Pasti ada perasaan tidak nyaman, pasti ada perasaan tidak bahagia. Itu yang terjadi. Lalu apa kalau misalnya kita sudah merasa cemburu, merasa tidak nyaman, merasa sakit hati, ujungnya akan mengatakan terserah elu deh. Terserah elu, terserah kamu. Saya nggak bakal ngurusin kamu lagi kalau memang akhirnya kamu harus seperti itu. Saya sudah berikan semuanya kepadamu. Saya berikan perhatian, saya berikan materi, saya berikan kebutuhanmu, dicukupi semua kebutuhan. Lalu kemudian kamu malah berkhianat, lalu kamu malah berpaling dari diriku. Ya sudah, terserah kamu. Ya, terserah kamu deh. Saya nggak akan ngurusin kamu lagi. Ya, kalau memang akhirnya kamu harus seperti ini. Itu yang muncul kalau kita sebagai sesama makhluk seperti itu. Pasti akan muncul satu kalimat, satu perasaan, satu keputusan, terserah lu deh, terserah kamu deh, ya, terserah kamu deh, terserahmu apa, gue nggak mau ngurusin lagi, terserah kamu, saya tidak akan pernah care lagi dengan kamu. Silahkan tentukan hidupmu sendiri, silahkan tentukan masa depanmu sendiri, dan kamu tidak perlu nanya lagi ke saya, kamu tidak perlu minta bantuan lagi ke saya, kamu tidak perlu minta apapun lagi dari saya. Kenapa? Karena selama ini saya sudah kasih semua keinginanmu, semua keperluanmu. Saya cukupkan semua apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan, tetapi ternyata justru kamu tidak mengikuti apa yang aku inginkan. Misalnya seperti itu. Justru kamu malah berpaling pada orang lain. Justru kamu malah berpihak pada orang lain. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita lihat. Allah memang bukan makhluk. Allah memang sangat suci dari sifat-sifat yang seperti saya sampaikan tadi. Tetapi di dalam hadis tadi dikatakan bahwa Allah juga punya rasa cemburu. Allah itu maha sayang dengan kita. Siapa yang berani membantah bahwa Allah tidak sayang dengan kita? Siapa yang mengatakan bahwa Allah itu tidak sayang dengan kita? Justru Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu kan menjamin rezeki kita. Semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini, makhluk yang kelihatan maupun tidak kelihatan, itu dijamin rezekinya oleh Allah. Dijamin rezekinya oleh Allah. Makhluk melata sekalipun, makhluk yang ada di dasar laut yang paling dalam, paling gelap sekalipun, itu rezekinya ada. Makhluk yang tidak kelihatan oleh mata telanjang mesti dilihat pakai mikroskop yang ukurannya nano barangkali gitu. Itu pun juga dijamin rezekinya oleh Allah. Itulah salah satu bentuk bahwa Allah itu maha sayang dengan kita. Allah itu maha sayang dengan kita. Allah itu menuntun kita, memberikan jurus-jurus kehidupan yang sangat sempurna. Ini loh, kalau kamu mau masuk ke toilet sekalipun ada doanya. Ini loh, kalau kamu mau pakai baju sekalipun ada doa. Ini loh, kalau kamu mau bercermin, berkaca, sedang mematut diri, berhias, itu juga ada doa. Ada ketentuannya. Dari hal ngurusin kamar mandi, ngurusin WC, sampai urusan politik negara paling tinggi, itu Allah sudah berikan tuntunannya. Itu bukti bahwa Allah sangat sayang dengan kita. Allah memberikan petunjuk-petunjuk praktis yang sangat detail bagaimana cara kita hidup. Bagaimana cara kita bermasyarakat, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita untuk mengatur negara ini. Semuanya sudah ada di situ.
Semuanya sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Sempurna, sangat sempurna. Melalui apa? Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Allah itu selalu menuntun kita untuk kembali ke jalannya kalau kita kepleset. Kalau kita keluar jalur. Kalau kita mencoba untuk tidak sesuai dengan jalan Allah, Allah tuh balikin lagi. Ayo balik lagi, ayo minta ampun kepadaku. Apapun, berapapun, sebesar apapun dosamu, seberapa besar pun maksiatmu, ketika engkau memintakan ampun, ketika engkau bertobat, maka aku akan ampuni dosamu itu. Sederhana saja. Bagi seorang non-muslim, katakanlah usia sudah 40-an tahun, 40-50 tahun. Kebayang misalnya dia juga selain non-muslim, mantan orang yang tidak benar dalam hidupnya, mantan yang tidak baik, ketika dia mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka saat itu juga semua dosanya diampuni. Itu kasih sayang dari Allah kepada kita. Itu maha pengampunnya Allah kepada kita. Allah akan tuntun kita kepada jalan yang terbaik. Allah akan ampuni dosa-dosa kita sebesar apapun. Bahkan konon seorang Fir'aun pun ketika dia ditenggelamkan oleh Allah dan saat itu bisa mengucapkan taubat, itu akan diampuni oleh Allah. Tetapi dalam satu kisah diriwayatkan bahwa malaikat Jibril itu apa? Ngambil pasir dimasukin ke dalam mulutnya Fir'aun supaya Fir'aun itu tidak bertobat kepada Allah pada saat itu. Saking keselnya. Konon katanya seperti itu. Padahal kalau nggak dimasukin pasir, dia bertobat. Dalam satu kisah dikatakan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa Fir'aun. Itu kan Fir'aun, apalagi kita yang barangkali dosanya tidak sebesar Fir'aun. Pasti Allah akan ampuni. Pasti Allah akan menyayangi kita lebih dari siapapun juga. Allah itu akan sayang kepada kita lebih dari kasih sayang seorang ibu kepada siapa? Kepada anaknya sendiri. Ada nggak seorang ibu yang buang anaknya? Nggak akan ada. Seorang ibu yang normal ya, yang waras ya, punya anak misalnya bayi atau apapun dibuang, dilempar, nggak akan ada. Mustahil itu terjadi kalau normal. Nah, Allah itu jauh lebih sayang dibandingkan ibu kita kepada kita sendiri. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Lalu kalau kasih sayang Allah seperti itu, lalu sikap hidup kita tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Sikap kita sebagai seorang pribadi tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Sikap hidup kita sebagai masyarakat tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Sikap kita sebagai negara tidak sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah. Maka pantas tidak kalau Allah cemburu dengan kita. Tanda petik. Allah berikan segalanya. Allah berikan semua keperluan kita. Allah berikan kasih sayangnya. Allah berikan perhatiannya. Allah ampuni dosa-dosa kita. Lalu kita berpaling kepada siapa? Kepada sesama makhluk. Lalu kita berpaling dari cahayanya Allah. Lalu kita tidak pernah mendekat kepada Allah. Lalu kita tidak pernah mau jalankan perintah Allah. Lalu kita selalu melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Cemburu nggak Allah? Marah nggak Allah dengan kita? Jadi kalau kondisi negara kita ini, kondisi masyarakat kita, kondisi diri kita secara pribadi ini masih seperti ini, wajar. Jangan-jangan memang Allah cemburu. Jangan-jangan memang Allah nyuekin kita. Jangan-jangan Allah tidak care lagi dengan kita. Jangan-jangan Allah memang tidak mau tahu lagi dengan urusan kita. Urusan kita sebagai apa? Urusan kita sebagai pribadi, urusan kita sebagai masyarakat, urusan kita sebagai negara. Mari kita lihat, mari kita rasakan kapan negara ini bisa selesai, kapan kondisi ini kita ini akan membaik. Tidak perlu bicara negara, tidak perlu bicara masyarakat, bicara diri sendiri saja. Kapan persoalan hidup kita ini akan selesai? Kenapa Allah membiarkan kita berada dalam kondisi yang seperti ini? Ya barangkali Allah cemburu, barangkali Allah marah, barangkali Allah cuek dengan kita. Kenapa? Karena kita itu tidak melakukan hidup, tidak menjalankan hidup kita sesuai dengan tuntunan Allah. Sholat kita kan disuruh sholat 5 waktu nih. 5 waktu, wajib 5 waktu. Kita nggak jalankan. Dijalankan juga mungkin banyak bolong-bolongnya. Nggak ada bolong tapi mungkin tidak di awal waktu. Itulah kita. Itulah kita. Kita tidak nurut dengan Allah. Kita tidak membalas kasih sayang Allah dengan apa? Dengan menjalankan kewajiban yang disuruh oleh Allah kepada kita.
Kita nggak usah bicara negara, kita nggak usah bicara masyarakat, bicara diri kita sendiri. Yuk, sholat kita seperti apa? 5 waktu kita seperti apa? Wajib kita seperti apa? Kalau masih banyak ketinggalan, kalau masih banyak bolong-bolong, kalau masih di akhir waktu, jangan salahkan siapapun kalau Allah cemburu dengan kita. Allah cemburu dengan kita kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kan jelas hadisnya tadi. Sesungguhnya Allah merasa cemburu dan seorang mukmin pun merasa cemburu. Adapun kecemburuan Allah itu akan bangkit tatkala seorang mukmin melakukan sesuatu yang Allah haramkan atasnya. Jadi Allah itu cemburu kalau kita melakukan dosa. Allah itu cemburu kalau kita melakukan maksiat. Allah itu cemburu karena apa? Karena hidup kita itu tidak dekat dengan Al-Quran. Allah itu cemburu karena apa? Karena Allah, karena kita, mohon maaf, tidak mau menjalankan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, ditentukan, ditetapkan, distandarkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Itu kita tinggalkan. Allah cemburu. Allah nggak suka dengan kita. Lalu mau nyalahkan Allah ketika Allah menyakiti kita. Mau menyalahkan Allah ketika Allah mengatakan, ya udah terserah urusan ini urusanmu deh. Ya udah terserah. Kamu urus sendiri hidup kamu. Nggak usah lagi kembali kepada aku. Nggak usah lagi kamu berharap kepada aku. Nggak usah lagi kamu nengok aku. Bagaimana kalau Allah sudah mengatakan seperti itu? Beginilah kondisi kita. Beginilah kehidupan kita sebagai pribadi. Beginilah kehidupan kita sebagai masyarakat. Beginilah kondisi negara kita. Kenapa? Karena Allah cemburu. Kenapa Allah cemburu? Karena kita hidup jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Bagaimana Allah tidak cemburu kepada negara kita, kepada Indonesia ini, kalau misalnya ternyata LGBT itu sekarang sudah mulai terang-terangan dan kita diem aja sebagai orang Islam. Bagaimana Allah tidak cemburu kalau ternyata kemaksiatan merajalela di mana-mana di depan mata kita, lalu kita tidak bergerak, tidak berbuat, kita diam dengan alasan mau netral. Dengan alasan kita tidak mau mencampuri urusan orang lain. Dengan alasan itu urusan nafsi-nafsi, urusan masing-masing. Monggo, silahkan. Berbuat sesuka kita. Silahkan, diamkan saja kemaksiatan. Silahkan, diamkan saja hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Tetapi jangan salahkan siapapun kalau Allah cemburu. Lalu Allah mendiamkan kita sebagai negara. Lalu Allah membiarkan kita sebagai masyarakat. Di situ kita ada sebagai pribadi. Di masyarakat itu kita ada sebagai pribadi. Di negara itu kita ada sebagai pribadi. Lalu ketika azab Allah turun kepada kita, apakah kita akan dipilih menjadi orang yang selamat dari azab itu? Kan tidak juga. Tsunami dilibas, ya semua satu daerah, satu kampung kena semua. Kita sebagai orang yang mukmin beriman apakah selamat? Belum tentu juga. Jadi ada satu kisah, ada satu cerita ketika itu Allah akan menurunkan azab bencana pada satu daerah. Lalu malaikat mengatakan, ya Allah, ya Allah, di situ masih ada orang baik. Apakah boleh bencana ini ditunda? Allah mengatakan no, jalankan sekarang juga. Kenapa? Karena orang baik itu diam saja ketika kemaksiatan merajalela. Orang baik itu tidak berbuat apa-apa pada saat kejahatan itu terjadi di lingkungannya. Dilibas semua. Dilibas semua. Seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah. Itulah yang terjadi. Cemburukah dia? Apakah Allah cemburu kepada kita? Ya, barangkali seperti itu. Sehingga kondisi negara kita seperti ini. Sampai kapan dia? Sampai kita kembali jadi baik. Sehingga kenapa masyarakat kita seperti ini kehidupannya? Ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi masih belum membaik. Kapan membaik? Nggak tahu. Jangan-jangan mengatakan terserah lu deh. Terserah kamu aja deh. Urus sendiri itu ekonomi, urus sendiri itu ideologi, urus sendiri itu politik, urus sendiri itu sosial budaya. Kita sebagai pribadi, jangan-jangan Allah juga mengatakan begitu. Ya urus sendiri. Kenapa? Karena kalian sudah jauh hidupnya dibandingkan dengan jalan yang mesti kamu lalui, mesti kamu lewati. Ini sesuatu yang tidak kita sadari, Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah. Jadi, apakah kita mau menutup mata dengan kondisi negara? Apakah kita mau menutup mata dengan kondisi masyarakat?
Padahal kondisi negara, kondisi masyarakat itu akan sangat berpengaruh kepada kehidupan kita sebagai pribadi. Siapa yang masih memperbaiki, balik lagi ke diri kita juga, tidak kepada yang lain. Dan Allah berikan janji dalam Al-Quran juga. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jelas banget. Kondisi negara kita seperti sekarang tadi saya bahas di awal. Ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya. Kondisi masyarakat seperti apa? Lalu kita bicara lagi kondisi diri kita, pribadi kita, masing-masing kita, personal kita. Sudahkah kita beriman dan bertakwa? Ternyata tidak. Kemaksiatan kita biarkan. Jangan-jangan kita juga ikut bermaksiat di situ. Dosa di mana-mana kita tidak pernah mencoba untuk menghentikan. Jangan-jangan kita pelaku dosa juga seperti itu. Mari kita lihat, kita coba lihat di dalam lingkungan kita masing-masing. Kita ini kan sekarang sudah berpikirnya permisif. Permisif itu serba boleh. Yang penting bukan urusan saya, itu pun urusan dia. Yang penting saya tidak mau mengikut-ikut urusan orang lain deh, gitu kan. Padahal ketika satu kemaksiatan terjadi di satu tempat, di satu rumah, maka 40 rumah sekelilingnya bakal kena azabnya, bakal kena efeknya. Kita tetap berhenti, kita tetap berdiam dengan hal seperti itu. Kita tetap tidak peduli dengan kondisi seperti itu. Ya sudah, silakan. Al-A'raf ayat 96. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan. Jangan-jangan kondisi kita saat ini itu merupakan siksa dari Allah. Yuk sadar yuk, yuk melek yuk, yuk buka mata yuk. Jangan sampai siksa Allah yang lebih pedih yang akan ditimpakan kepada kita. Jangan sampai siksa Allah yang lebih besar lagi ditimpakan kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah care, tidak pernah peduli, tidak pernah mau tahu dengan urusan-urusan yang mestinya kita bantu menyelesaikan. Kemaksiatan merajalela, LGBT di mana-mana makin terang-terangan. Sekarang ini mohon maaf kalau saya mengatakan dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata yang sangat tidak baik, ya. Dengan sangat tidak disiplin kata. Para pezina, para lonte itu justru malah mendapatkan panggung. Para ulama malah dikebiri, para ulama malah di kebelakangan. Allahu Akbar. Yang seperti itu terjadi. Dan itu kita diam. Itu kita diam. Itu kita tidak mau bersuara. Jangankan bersuara langsung lantang, katakanlah bersuara di medsos pun kita tidak pernah mau. Kenapa? Netral. Saya tidak mau urusan campur politik, saya tidak mau ngurusin orang lain. Itu kan urusan dia. Hei, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, kawan-kawan. Kalau kita tidak peduli, ayat ini yang akan menimpa kepada kita. Kalau kita tidak peduli, Allah cemburu dengan kita. Kalau Allah cemburu dengan kita, jangan salahkan siapapun. Kalau hidup kita dibiarkan terus dalam kondisi seperti ini. Ya, Bapak Ibu, yuk kita kembali kepada Allah. Yuk kita menjadi orang beriman dan bertakwa. Yuk supaya kita akan mendapatkan limpahan rahmat berkah dari langit dan bumi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, Mbak Anggi. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga tidak ada yang tersinggung, semoga tidak ada yang marah. Karena sekali lagi bahwa kebenaran itu mesti disampaikan apa adanya. Qulil haqqa walau kana murran. Saya sampaikan ini sebenarnya hanya untuk mengingatkan. Kepada siapa? Kepada diri saya juga, kepada kita semua. Yuk jangan sampai azab Allah menimpa kita hanya gara-gara kita itu cuek dengan kondisi di lingkungan kita. Ya, jangan sampai Allah cemburu dengan kita. Kalau Allah udah cemburu, kita dicuekin, Masya Allah. Nggak ada pertolongan dari siapapun juga. Itu saja. Lagi, terima kasih. Silakan. Baik, ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya. Luar biasa ya. Ini kita lagi diajak berpikir yang
tidak biasanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lebih agak ditarik nih ya, dikaitkan persoalan pribadi kita, lalu bagaimana impact-nya dia, itu adalah juga dari bagaimana kita di masyarakat dan kita bernegara tadi ya. Dan ya, saya termasuk yang agak-agak hati-hati nih, makanya tadi saya Pak Farid ya. Tapi ternyata ya memang ada baiknya kita mengetahui ini. Mudah-mudahan ini membuat kita tadi ya kembali memperbaiki lagi, meluruskan, dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri ya. Mulai dari kita sendiri, minimal kita mulai mengajak kebaikan, mengajak kembali ke Allah, mulai dari ada sekitar kita. Mudah-mudahan tadi ya energinya menyebar, seperti halnya juga panas ya. Itu tentunya semuanya banyak sekali ya guru-guru kita yang niatnya adalah untuk mengajak kebaikan, mengajak kembali ke Allah, supaya apa? Supaya negeri kita kembali diberkahi oleh Allah. Dan inilah yang bisa kita lakukan sama-sama ya. Jadi tidak hanya para ustadz, para ulama kita berjuang sendiri, tapi juga kita yuk apa yang bisa kita lakukan supaya kita juga bisa membantu negara kita agar menjadi lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, keberkahannya dan perlindungannya tentunya untuk kita semua dan untuk negara kita, dan kita juga dimudahkan untuk mengajak orang-orang di sekitar kita kembali kepada kebaikan, khususnya ya generasi muda kita ya Bapak Ibu, ini luar biasa ujiannya, tantangannya, karena pengaruh dari gadget, pengaruh dari internet itu lebih kuat biasa dibandingkan dengan kita yang memberitahu dan menasehati. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa menjaga generasi kita ke depannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan ya, seperti biasa, sebelum saya melanjutkan, Pak Farid juga melanjutkan dengan doa, ada beberapa mau saya share terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oh, oke, sebentar. Oke, wah ini ternyata dari kemarin PPT-nya lagi ada persoalan nih sepertinya ya. Jadi nanti izin mungkin saya share di di Facebook di YouTube saja nih. Jadi terkait dengan hari ini akan ada ya, sebenarnya saya memperlihatkan tadi ya, ada beberapa yang mendapatkan free coaching dan mendapatkan manfaatnya. Jadi Bapak Ibu silakan, kita nih Pak Farid dan saya lagi memberikan ya free coaching, dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Ini adalah salah satu hal yang ingin kita bantu ya, bukti tanda kasih sayang kami juga kepada Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya di hari Minggu besok Bapak Ibu kita akan ada acara nih ya, acara spesial bersama Pak Farid, yaitu sebentar. Oke, ya. Dan ini, ya, mari kita simak bersama. Ini adalah acara yang insya Allah hari kita akan lakukan ya, yaitu terkait dengan Powerful Resolution 2022. Baik, ya. Ini saya mau share PPT laporan sahabat berkat cinta juga sepertinya sedang tidak bisa nih. Alhamdulillah saya share secara lisan saja. Alhamdulillah Jumat kemarin kita kembali menyalurkan sebanyak 1,2 juta ke 4 kota seperti biasa, ke Lampung, lalu ke
Semarang, ke Jombang, dan ke Nganjuk, Jawa Timur. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya, para donatur mulia, dan tentunya sahabat Dapur Perekat Cinta juga yang telah memasakkan dan menyalurkannya. Khususnya juga Bapak Ibu yang juga turut mendoakan dan mensupport acara ini. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah muliakan, dan Allah bahagiakan Bapak Ibu semua sekeluarga, dan kita semua diringankan ya untuk biasa berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Ya, dan esok hari kita seperti tadi sudah saya share videonya. Esok hari kita akan mengadakan Powerful Resolution ya. Jadi ini adalah sebuah program yang mana nanti kita akan diajak oleh Pak Farid praktek langsung ya, praktek langsung untuk menggali potensi diri kita, menggali apa yang bisa kita lakukan, dan kita harus persiapkan ya agar nanti di tahun 2022 kita bisa benar-benar action ya, mempersiapkan tahun 2022 yang lebih dahsyat lagi, dan kita bisa benar-benar mengejar nih goal kita dan impian kita. Pak Farid mungkin ada yang bisa ditambahkan nih Pak Farid, apa yang kita lakukan esok hari Pak, silakan. Oke, jadi sebetulnya itu sesuatu yang mudah saja. Kadang-kadang gini, kebanyakan dari kita kan punya apa namanya, punya keinginan, punya cita-cita, punya target, tetapi tidak tahu caranya gimana, cara mewujudkan itu, cara mendapatkan itu. Padahal sebetulnya Allah itu sudah memberikan begitu banyak potensi di dalam diri kita, bagaimana mewujudkan cita-cita itu. Kalau ada orang punya teori LOP ya, Law of Projection, atau orang percaya LOA ya, Law of Attraction, biarkan dia bekerja, tetapi mesti ada satu pendorong, satu booster supaya itu lebih cepat lagi untuk kita capai. Nah, kita bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di dalam diri kita, dalam pikiran kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sederhana saja sih, Bang. Baik, ya, terima kasih Pak Farid, dan seperti kemarin kita sudah melakukan beberapa free coaching ya Pak Farid ya. Dan ternyata ada hal-hal yang keinginan-keinginan yang ingin dicapai tapi bingung mulai dari mananya gitu ya. Dan alhamdulillah dari sesi-sesi free coaching ini tergambar jadi lebih jelas apa yang harus mulai dilakukan. Dan inilah nanti di Powerful Resolution kita akan praktek bersama ya, akan merasakan langsung nih di coaching, grup coaching bersama oleh Pak Farid. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin mengeluarkan potensinya, ini bukan kajian Islami ya, ini adalah secara ilmu yang umum yang kita tambahkan supaya kita bisa mengkonkretkan nih, memvisualisasikan menjadi bentuk nyata. Itu saja Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih Pak Farid. Maka sebelum kita akhiri, nanti tentu saja mudah-mudahan diingat ya, kita foto bersama di akhir sesi. Kita tutup dengan doa terlebih dahulu oleh Pak Farid ya, agar acara kita semakin diberkahi dan kita juga semakin dimudahkan ya Bapak Ibu semuanya untuk menebarkan kebaikan, mengajak kebaikan, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Maka kepada Pak Farid dipersilakan untuk menutupnya dengan doa. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Mari kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Kita mulai dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Ya Allah, ya Rabb, aku berlindung kepadamu dan kuasamu ya Allah dari segala keburukan apa yang kurasakan dan aku khawatirkan. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku dalam segala situasi dan kondisi dengan cara yang Engkau ridhoi, dengan cara yang terhormat. Keluarkanlah aku dari mana saja dengan keridhaan dan kemuliaan. Berikanlah kekuatan kepadaku dari karunia-Mu yang maha perkasa. Ya Allah, berkahi kami pasangan yang soleh dan solehah. Jadikan mereka orang-orang yang selalu taat kepadamu, ya Allah. Jadikan mereka perhiasan bagi kami yang mampu membuat kehidupan ini sakinah, mawaddah, warahmah.
Ya Allah, ya Rob, jauhkanlah keluarga kami dari segala maksiat dan dosa, serta berbagai perbuatan yang bisa menjauhkan ridho-Mu daripada kami. Engkaulah yang maha memberikan kebahagiaan, Engkaulah yang maha memberikan kenikmatan, Engkaulah yang maha memberikan ketenangan lahir dan batin. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang senantiasa Engkau kasihi. Ya Allah yang maha kaya, yang maha terpuji, maha pencipta, maha kuasa mengembalikan, maha penyayang dan maha kasih. Cukupkanlah kami dengan harta halal-Mu, bukan dengan harta yang haram. Isilah hari-hari kami dengan taat kepadamu, bukan mendurhakai-Mu. Cukupkanlah kami dengan karunia-Mu, bukan dengan selain-Mu. Ya Allah, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang terus-menerus mengurus makhluknya dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah seluruh urusanku dan janganlah Engkau serahkan kepadaku kesulitan meski hanya sekejap mata. Ya Allah, ampunilah dosaku dan terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkau maha penerima tobat dan maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Selamat pagi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan ya sebelum kita akhir seperti biasa silahkan di-on-kan kamera videonya. Oh baik, Coach Nana, Bapak Ibu silakan. Oke, ya silakan di-on-kan kamera videonya. Ya, ini foto bersama menandakan mudah-mudahan kita selalu mengingat ya, karena kadang-kadang jadi sebenarnya lebih mudah mengingat tuh kalau saya ada sesi free coaching. Oh ini Bu Eni, ini Bu Dwi, ya itu lebih ini karena kalau banyak mohon izin nih kalau ada yang kurang sering saya sebut gitu ya. Oke, alhamdulillah yuk. Silakan. Wah, Bu Iro sambil ngomong cucu luar biasa. Oke, tangannya silakan kita ditengadahkan. Ya kita mengharap ridho Allah. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan ridhonya buat kita semua dan selalu dimudahkan untuk menjemput ilmunya. 1, 2, 3. Oke, tahan layar berikutnya. Oke, kemudian angka 1 ya. Aku berharap pertolongan pada Allah dan di koordinat rezeki ya guru kami satu sama terus. 1, 2, 3. Oke, sebentar, tahan dulu. Baik. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan di kajian ini tentu saja barang siapa yang merasakan manfaat dari kajian ini, yuk kita saling bantu share program ini kepada sahabat-sahabat kita, tetangga kita, teman kita, keluarga kita, ya, khususnya keluarga kita yang lebih awal, yang lebih dekat dulu saja. Dan mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan dan kita juga dimudahkan ya, semakin dimudahkan untuk mengamalkannya serta tentunya terus menambah ilmu kita untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Itu saja dari kami. Yuk kita tutup majelis ilmu ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة أعطونا السلام أعطونا الطفولة